Jadi kita itu nanti akan setting setiap kelas kita itu maksimal sekitar 50 orang. Jadi nanti setengahnya 50% itu hadir secara luring, offline, 50% itu hadir secara online. Nah, jadi kita bagi seperti itu. Jadi waktunya itu gimana? Waktunya bersamaan. Nah, jadi kalau misalkan Ferin jadwalnya jam 7.30 hari Senin, kenanya di minggu ini, minggu pertama offline. Nah, nanti minggu kedua online, jadi digilir nanti. Ya kurang lebih sistem yang ada di sekolah-sekolah. Cuman memang kalau di sekolah-sekolah itu mungkin tidak secara langsung ya. Kalau kita nanti coba kita upayakan tuh langsung. Jadi dosen itu mengajar secara offline. Nah, online itu juga akan berlangsung. Ya, sehingga apa ya berlangsungnya itu secara bersamaan pada waktu yang sama. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Juanda Astarani. Saya telah menjadi dosen di FEB Untan sejak tahun 2005 ya. Jadi sudah cukup lama. Saat ini saya dapat kepercayaan menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang insya Allah mungkin ya jabatan saya itu akan berakhir di tahun 2023. Jadi kurang lebih ya 1,5 tahun lagi jabatan saya berakhir. Kalau mengacu kepada surat edaran rektor ya, kebetulan tanggal 6 Januari rektor kita itu sudah mengeluarkan surat edaran. Nah, mengacu kepada surat edaran rektor yang dapat mengikuti pembelajaran secara, jadi intinya hybrid ya sebenarnya. Jadi kita akan mencoba membagi mahasiswa kita itu 50% offline, 50% online. Nah, untuk yang bisa hadir itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu harus sudah vaksin dulu. Nah, jadi syarat yang pertama itu sudah vaksin. Yang kedua tentu saja harus mendapat izin dari orang tua untuk mereka yang usianya itu di bawah 21 tahun. Nah, jadi kalau yang udah di atas 21 tahun itu nggak perlu. Kalau mahasiswa yang semester akhir itu saya rasa udah nggak perlu ya, karena usianya biasanya sudah di atas 21 tahun. Nah, mungkin ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang saya rasa ada di semester 2 dan semester 4. Nah, tapi untuk yang semester di atasnya itu bisa langsung selama tadi usianya di atas 21 tahun. Nah, jadi kalau di bawah 21 tahun itu perlu surat izin dari orang tua. Yang ketiga memang tidak diperkenankan mahasiswa-mahasiswa yang komorbid, artinya punya penyakit bawaan. Artinya penyakit dia itu akan bisa berdampak yang cukup besar ketika dia tertular COVID-19. Nah, ini nanti akan diperkuat oleh pernyataan orang tua. Jadi ketika dia tidak bisa hadir secara offline, nanti ada buat surat pernyataan dari orang tua juga yang menginformasikan bahwa anak tersebut itu komorbid. Nah, jadi yang pertama tadi saya ulangi, sudah vaksin minimal 1 kali. Yang kedua tidak komorbid. Yang ketiga tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang hadir secara online harus dalam keadaan sehat. Nah, jadi nggak boleh nanti kalau suhunya itu tinggi atau apa itu hadir ke kelas, itu nggak boleh. Nah, jadi nanti kita akan coba atur mekanismenya seperti apa. Yang jelas satu kelas itu akan kita maksimalkan kapasitasnya itu cuma boleh 50% saja untuk setiap kelas. Ya cuman kita akan coba evaluasi ya. Jadi nanti kita akan coba evaluasi bagaimana online, bagaimana yang offline, kita akan coba evaluasi. Kita akan coba evaluasi itu di minggu pertama dan minggu kedua dulu. Tapi kita coba laksanakan. Tadi pagi kebetulan kita habis rapat ya, jadi rencananya mungkin kita bagi 2 saja. Jadi mungkin urutan nomor 1, misalkan ya jumlah peserta dalam satu kelas itu 50. Nomor 1 sampai 25 minggu pertama untuk offline. Berarti sisanya itu online. Minggu berikutnya itu giliran. Nah, tetapi rencana kita untuk yang pertama itu urutan pertama sampai urutan tengahnya itu berapa? Entah itu kalau 40 berarti 20. Kalau 50 berarti 25. Pak, bagaimana kalau satu kelas itu cuma 20 orang? Berarti semuanya offline. Nah, itu. Jadi kalau kayak anak-anak inter ini mungkin jumlahnya itu 20 ya. Adik-adik ya. Itu mungkin tadi bisa langsung offline ya. Oke, saya rasa sama seperti kita berada dimanapun ya. Ketika kita berada di luar rumah, yang harus kita perhatikan itu adalah prosedur-prosedur kesehatan prokes COVID-19 ya. Mulai dari nanti
ya mencuci tangan, ya kita mencoba untuk menjaga jarak, memakai masker, ya 3M itu pasti kita lakukan. Nah, terus kita juga nanti akan mencoba di minggu-minggu pertama itu ya kita akan ya yang namanya termogan itu akan kita coba siapkan. Nah, kita juga nanti mengharapkan yang namanya adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu semuanya kan rata-rata udah dewasa nih. Jadi udah harus paham ketika merasa bahwa dirinya kurang sehat, pilek pun ya kalau bisa ya jangan hadir secara offline. Kalau memang jadwal kita offline, WA saja dosennya. Karena saat ini tadi kita rapat juga dosen itu bisa memahami kalau misalkan mahasiswanya ini memang sedang dalam kondisi tidak sehat, hadir saja secara online. Sampaikan, Bu, Pak, saya kurang sehat, mohon izin untuk hadir secara online. Kalau masalah persiapan memang kita sudah siapkan ya, mulai dari minggu lalu kita mulai sosialisasi terutama ke jajaran-jajaran di kita dulu. Nah, tadi kita sudah sosialisasi ke dosen-dosen, nanti kita akan rancang untuk sosialisasi kepada mahasiswa. Supaya apa? Kita gini, kadang-kala memang mahasiswa ini kita bagi nih, ada yang offline, ada yang online. Tapi yang kita khawatir ini, yang online juga ada di kampus, online-nya di kampus, ujung-ujung ramai, kan gitu. Nah, saya dengan dekanat itu berencana membentuk tim Satgas. Tim Satgas ini tugasnya itu juga tadi mengingatkan adik-adik mahasiswa kita yang seharusnya tidak ada di kampus untuk kuliah lah di luar kampus, maksudnya secara online. Tapi online-nya tolong jangan di kampus. Makanya tadi kita akan kerjasama dengan BEM, kita akan kerjasama dengan himpunan mahasiswa jurusan ya. Kita akan fokus ke AMJ. Nah, kita akan bentuk tim ini nanti yang kita harapkan menjadi pengingat nih. Pengingat bagi adik-adik mahasiswa lainnya supaya tolong kuliahnya sekarang kah? Oh enggak, tolonglah kuliahnya dari rumah saja atau dari kosan saja, jadi tidak hadir di kampus. Kalau bicara kendala itu ya paling utama itu tentu saja di awal-awal ya pasti kita punya kerepotan itu ketika membagi antara online dan offline. Tentu saja tadi saya sampaikan biasa ini yang jadi kendala ini kalau ada mahasiswa itu yang offline itu ikut hadir di kampus. Nah itu. Nah tadi saya sampaikan cara mengatasinya tentu saja kita akan coba keliling mengingatkan lagi itu ya. Nah ada beberapa kendala lagi terutama kendala teknis. Biasanya ada lag itu. Saya ngajar secara offline sementara yang lainnya itu ada yang online kan sebagian. Nah, kemungkinan yang online yang saya khawatirkan juga ada masalah jaringan. Sehingga memang apa yang disampaikan dosennya itu tidak berbarengan dengan yang disampaikan secara offline. Nah, itu juga yang harus kita jaga ya, terutama masalah jaringan. Kami juga sudah menghubungi UPTTIK ya, supaya jaringan kampus ini kuat. Ya, kalaupun ada kendala jaringan, berarti kendala jaringan itu di mahasiswa yang berada di rumah atau berada di kosan. Nah, tapi kita berharap adik-adik ya, biasanya kan di awal semester ya, ada bantuan kuota itu. Nah, mudah-mudahan juga bantuan kuota itu masih ada ya. Masih ada, tapi dengan adanya bagi dua ini kuliah secara online, secara offline tentu saja akan mengurangi juga kan beban kuota adik-adik. Nah, cuman yang dari daerah kan bertambah tuh beban kos-kosannya kan, beban makannya itu ya. Itu yang juga harus disiapkan. Yang baru-baru ini kan terkait dengan varian Omicron ya. Nah, jadi kalau kita bicara kalau memang ada ledakan tentu saja kita akan menyesuaikan. Ya, jadi kalau misalkan hybrid ini tentu saja sama seperti di daerah-daerah lain. Ya, karena kita kan juga mengacu kepada Satgas COVID-19 ya. Ketika Satgas COVID-19 bilang bahwa kita ini berada pada zona merah kembali. Artinya itu kan pasti nggak hanya kena ke Untan, tapi kena ke semuanya. Ketika semuanya tentu saja ya kita juga harus mengikuti. Kita menyesuaikan kalau memang nanti kita kembali lagi ke full online. Ya, jadi tentu saja kebijakan kita ini sangat bergantung pada kebijakan dari Satgas COVID-19 di daerah kita. Kalau arahan dari Satgas, ini semua pembelajaran itu online kembali, ya kita tentu akan kembali ke online. Kalau saat ini kan juga berdasarkan arahan bahwa kita diperkenankan ini untuk hybrid, makanya kita lakukan perkuliahan secara hybrid. Kalau untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi ya, mungkin kalau masih cemas, ya tadi kita itu mensyaratkan adik-adik bisa kuliah secara offline kalau sudah vaksin. Nah, kita akan coba collecting data dulu nih. Berapa banyak mahasiswa kita yang sudah vaksin ini. Kita akan coba collecting, minggu-minggu ini kita coba akan atur gimana cara kita collecting data. Tentu saja
adik-adik itu harus vaksin minimal sekali untuk hadir secara offline. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran itu memang pasti ada ya. Di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, di SMA itu juga kekhawatiran itu ada. Ya, kalau saya sih kembali lagi ya, selama kita mengikuti prosedur kesehatan, ya, prosedur kesehatan itu kita benar-benar lakukan, kita benar-benar terapkan tadi ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, tentu saja ini akan mencegah. Yang namanya penyakit ini kan kita saat ini ya mencoba untuk mencegah ya. Beberapa negara di luar pun itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, tapi kembali lagi prokesnya jalan. Nah, kita juga coba optimalkan prokes tersebut. Karena ingat, kita ini bukan yang pertama. Nah, jadi kalaupun kita cemas boleh, tapi berhati-hati. Nah, kita tetap dengan kehati-hatian lah. Jadi menjaga itu. Terus untuk orang tua juga kita sangat berharap gini, belajar secara online dan offline itu memang berbeda. Soulnya itu mungkin berbeda ya. Bertemu langsung, bertatap muka dengan secara langsung, itu energinya juga ada. Ya, makanya memang orang tua juga kita harapkan pengertiannya bahwa kita di kampus ini akan menjaga prokes itu benar-benar terlaksana. Prokes itu akan diterapkan dengan sebaik mungkin. Ya, sehingga kami sangat berharap orang tua memberi kepercayaan terhadap kampus ini dengan mengizinkan ya putra-putrinya untuk kuliah secara offline. Tentu saja kembali lagi ya, selama putra-putrinya itu tidak komorbid. Nah, mungkin itu.